Halo semuanya, selamat datang di CNT Channel. Kali ini Mimin mau menceritakan tentang kisah seorang wanita yang memiliki hubungan dengan genderuwo. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Tonton terus videonya. Malam itu, hujan deras mengguyur desa kecil di kaki bukit, meninggalkan genangan air di jalan setapak yang gelap. Angin menderu seperti rintihan makhluk terluka, membuat jendela rumah tua Lara bergetar. Di balik tirai lusuh, Lara duduk terpaku, menatap lilin yang nyalanya bergoyang-goyang. Mimpi-mimpi buruk yang berulang selama berbulan-bulan belakangan ini membuatnya sulit tidur. Bayangan gelap dalam mimpi itu selalu muncul, dengan suara berat berbisik, "Kau bisa lebih dari ini, Lara. Kau hanya perlu meminta." Kata-kata itu menakutkan, namun menyimpan janji yang menggoda. Hari-hari Lara adalah keping-keping keputusasaan. Sejak ibunya meninggal dan ayahnya jatuh sakit, Lara menjadi satu-satunya yang bekerja keras untuk menghidupi keluarganya. Ladang kecil mereka nyaris tak menghasilkan apa-apa, sementara desa itu kerap mencibirnya sebagai gadis pembawa sial. Malam itu, saat ia menggulung lengan bajunya yang compang camping, tangannya berhenti di luka-luka akibat cangkul yang ia gunakan tanpa henti. "Berapa lama lagi aku harus bertahan seperti ini?" pikirnya. Air matanya jatuh tanpa suara, menciptakan genangan kecil di lantai kayu. Ketika ia berdiri untuk memadamkan lilin, kakinya tanpa sengaja menyenggol sebuah kotak kayu tua di bawah meja. Kotak itu berderak pelan, seolah memanggil. Lara menunduk dan menariknya keluar. Itu adalah kotak milik neneknya, yang selalu dikunci dan tak pernah dibuka selama hidup Lara. Namun malam ini, kunci itu entah bagaimana terbuka. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat tutupnya. Di dalamnya, terdapat sebuah buku tebal bersampul kulit hitam yang usang, dengan simbol-simbol aneh menghiasinya. Aura dingin menyeruak saat ia menyentuh buku itu. Lara membawanya ke meja, menyalakan kembali lilin, dan mulai membuka halaman pertama. Tulisan tangan yang rapi namun kuno memenuhi halaman-halaman itu, bercampur dengan diagram dan mantra yang ia tak mengerti. Tetapi semakin ia membaca, semakin ia merasa seolah buku itu berbicara kepadanya. Di salah satu halaman, ia menemukan sebuah mantra dengan tulisan kecil di bawahnya, pemanggilan bagi mereka yang haus akan perubahan. Hatinya berdebar, apakah ini jawaban atas penderitaannya? Namun, pikiran tentang bahaya mulai menghantuinya. Malam semakin larut, tetapi Lara tidak bisa melepaskan pandangannya dari buku itu. Setiap kata terasa seperti undangan, setiap simbol seolah memancarkan cahaya redup yang memikat. Akhirnya, ia menutup buku itu dengan napas tertahan, mencoba mengenyahkan pikiran tentang mantra itu. Namun, suara di dalam kepalanya, suara yang sama seperti dalam mimpinya, kembali berbisik. "Bukankah kau lelah? Mengapa menunggu saat jawaban ada di depanmu?" Lara menggenggam kepala, berusaha melawan bisikan itu, tetapi dorongan untuk mencoba mantra itu semakin kuat. Ia mencoba tidur, tetapi mimpi buruk kembali datang. Kali ini lebih jelas, bayangan itu berdiri di ujung ladangnya, dengan tangan terulur, memintanya mendekat. "Kau akan mendapatkan segalanya, Lara," kata bayangan itu. Ia terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Bulan purnama bersinar terang di luar jendela. Dengan hati yang kacau, ia bangkit dari tempat tidur dan menatap buku di atas meja. Rasa takut bercampur dengan keputusasaan, seperti api yang membakar logam dingin di dalam dadanya. Lara berdiri di depan meja, menyalakan lilin lagi. Ia membuka halaman tempat mantra itu berada. Tangannya gemetar saat ia membaca kalimat pertama, mencoba mengucapkannya perlahan. Saat kata-kata itu keluar dari bibirnya, lilin di sekelilingnya berkedip-kedip, dan udara di dalam ruangan menjadi lebih berat. Angin tiba-tiba bertiup kencang dari celah-celah jendela, membuat buku itu hampir tertutup. Namun, suara itu, suara dalam mimpinya, kini terdengar jelas di telinganya, tertawa pelan. Ketika ia selesai membaca mantra, keheningan yang mengerikan menyelimuti ruangan. Lilin-lilin padam, meninggalkan Lara dalam kegelapan total. Namun, di sudut ruangan, sesuatu mulai muncul. Bayangan itu, yang selama ini hanya ada dalam mimpinya, kini berdiri di depannya. Dengan mata merah menyala, ia berkata, "Kau telah memanggilku, Lara. Dan sekarang waktunya kita berbicara." Rasa dingin menjalari tubuh Lara, tetapi ia terlalu terpaku untuk berteriak. Di dalam hatinya, ia tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Bayangan itu berdiri tegak di sudut ruangan,
tubuhnya tinggi dan berbalut kabut pekat yang terus bergerak, seolah hidup. Matanya merah menyala seperti bara api, menatap Lara dengan intensitas yang menusuk jantung. "Aku adalah Azarel," suara itu terdengar dalam, berat, dan menggema di setiap sudut ruangan. "Kau yang memanggilku dari kegelapan. Apa yang kau inginkan, manusia?" Lara mundur beberapa langkah, punggungnya menabrak meja. Mulutnya kaku, tidak mampu mengeluarkan satu kata pun. Ia tidak bermaksud memanggil sesuatu seperti ini. Ketakutannya semakin dalam saat Azarel melangkah maju, langkahnya tak bersuara namun terasa mengguncang lantai. Azarel tidak terburu-buru, ia menundukkan sedikit kepalanya, mendekatkan wajahnya yang kabur ke arah Lara. "Kau tidak memanggilku untuk diam, bukan? Aku bisa memberimu apa saja yang kau inginkan. Uang, kekuatan, cinta, atau sesuatu yang lebih besar." Suaranya penuh godaan, setiap kata seperti belati tajam yang menusuk keraguan Lara. Perempuan itu mencoba berbicara, namun yang keluar dari bibirnya hanyalah gumaman lemah. Azarel tersenyum, seolah menikmati kebingungannya. "Kehidupanmu penuh derita, aku tahu semua itu. Kau hanya perlu mengatakan ya, dan penderitaan itu akan sirna." Hati Lara bergolak, ada bagian dari dirinya yang ingin lari, meninggalkan semua ini, tetapi bisikan di kepalanya berkata lain. Bayangan hidupnya yang pahit, lapar, hinaan, kerja keras yang tidak pernah membuahkan hasil, muncul silih berganti dalam pikirannya. Di tengah kekalutan itu, ia mendengar dirinya sendiri berkata, "Bagaimana jika aku menolak?" Azarel tertawa, suaranya seperti guntur yang mengguncang ruangan. "Kau bisa mencoba, tapi kau telah memanggilku. Ikatan telah dibuat. Jika kau tidak mengambil tawaranku, kau akan kehilangan lebih dari sekadar kesempatan ini." Lara merasa terjebak. Ia tahu, sejak ia membuka buku itu, takdirnya telah berubah. "Apa yang kau inginkan dariku?" tanyanya dengan suara yang bergetar. Azarel menyeringai, menunjukkan deretan gigi tajam. "Aku hanya meminta satu hal, sebagian dari jiwamu. Sebagai gantinya, aku akan memberimu kekuatan untuk mengubah hidupmu. Bayangkan, Lara, ladangmu subur, ayahmu sembuh, dan desa ini berlutut di hadapanmu. Tak ada yang mustahil." Kata-katanya seperti madu beracun yang mengalir deras ke dalam pikiran Lara. Keputusasaan yang ia rasakan selama bertahun-tahun perlahan mendorongnya mendekati keputusan yang sulit. Lara menggelengkan kepala, mencoba melawan godaan itu. "Dan jika aku menerimanya, apa yang akan terjadi pada diriku?" tanyanya dengan suara parau. Azarel mendekat, wajahnya hampir menempel di wajah Lara. "Kau akan kehilangan sesuatu yang kecil, tetapi mendapatkan segalanya. Bukankah itu pertukaran yang adil?" Wajah Lara memucat. Ia tahu ini bukan sekadar pertukaran biasa. Ia tahu ada sesuatu yang gelap di balik tawaran ini. Namun, pikirannya terus-menerus dihantui oleh bayangan ayahnya yang sakit dan pandangan hina dari para tetangga. Setelah beberapa saat keheningan yang menyesakkan, Lara mengambil napas panjang. "Jika aku menerimanya, apa yang harus kulakukan?" tanyanya dengan hati yang berat. Azarel tersenyum lebar, seolah telah menangkap mangsanya. "Hanya ucapkan kesediaanmu, dan segalanya akan dimulai." Lara menatap mata merah itu, berusaha mencari jejak kebenaran di balik kebohongan. Tetapi semakin ia menatap, semakin ia tenggelam dalam janji manis yang ditawarkan. Akhirnya, dengan suara hampir tak terdengar, ia berkata, "Baiklah." Segera setelah kata itu keluar dari bibirnya, ruangan berguncang hebat. Bayangan gelap mengalir keluar dari tubuh Azarel, melingkari Lara seperti kabut tebal. Ia merasakan sesuatu yang panas dan tajam merobek jiwanya, seolah-olah sebagian dari dirinya ditarik dengan paksa. Lara menjerit, tetapi suaranya tenggelam dalam tawa Azarel yang menggema. Saat segalanya mereda, Azarel berdiri tegak kembali, wajahnya kini lebih jelas. "Selamat datang di kehidupan barumu, Lara," katanya, sebelum menghilang dalam kabut pekat. Lara jatuh tersungkur ke lantai, tubuhnya gemetar hebat. Di luar, hujan berhenti, dan angin membawa bisikan lirih. Malam itu, ia tahu dirinya telah menyerahkan lebih dari yang ia bayangkan. Namun, ketika ia berdiri dengan tubuh yang lemah, ada sesuatu yang berbeda. Ia merasa lebih kuat, lebih hidup. Bisikan Azarel kembali terdengar di telinganya, "Gunakan kekuatanmu, dan kau akan tahu nilainya." Lara menatap tangannya yang bergetar. Perjanjian telah dimulai, tetapi ia belum tahu apa harga sebenarnya yang harus ia bayar. Pagi berikutnya, matahari terbit di atas desa kecil itu,
tetapi dunia Lara tidak lagi sama. Ia bangun dari tidurnya dengan rasa aneh yang mengalir di tubuhnya. Ada energi baru, kekuatan yang membuatnya merasa lebih ringan dan lebih percaya diri. Namun, di sudut hatinya, ia merasakan kekosongan yang dingin, seolah-olah sebagian dari dirinya telah lenyap. Lara mencoba mengabaikannya, meyakinkan diri bahwa itu adalah harga kecil untuk kehidupan yang lebih baik. Saat ia melangkah keluar, ladang kecilnya yang biasanya kering dan tidak produktif kini terlihat berbeda. Tumbuhan yang layu kemarin berdiri tegak dengan daun hijau yang segar. Lara tercengang. Ia berlutut di tanah, merasakan keajaiban itu dengan tangannya. Ini nyata, bisiknya dengan napas yang tertahan. Seluruh ladangnya, yang biasanya tidak menghasilkan apa-apa, kini penuh dengan kehidupan. Ia bahkan melihat butiran padi yang siap panen di ujung ladangnya. Apakah ini ulah Azarel? Pikirnya, sambil teringat pada tawaran gelap yang telah ia terima. Keajaiban itu membawa rasa bahagia sekaligus takut. Tetapi, seperti bisikan yang pernah didengarnya, ia memutuskan untuk tidak mempertanyakannya. Aku akan memanfaatkan ini, katanya kepada dirinya sendiri. Penduduk desa yang lewat mulai memperhatikan perubahan di ladang Lara. Bagaimana mungkin ini terjadi? Tanya salah satu dari mereka. Bukankah ladang itu hampir mati beberapa hari lalu? Bisikan tentang keberuntungan mendadak, Lara menyebar dengan cepat. Mereka yang sebelumnya memandangnya rendah kini mendekatinya dengan rasa penasaran dan rasa hormat yang terpaksa. Lara, yang selama ini hidup dalam bayang-bayang penghinaan, merasa untuk pertama kalinya dunia memperhatikannya. Ia menyembunyikan senyum kecilnya, tetapi hatinya penuh kepuasan. Mungkin ini adalah balasan atas penderitaanku, pikirnya. Namun, di balik semua itu, ada tanda-tanda ganjil yang mulai muncul. Ayahnya, yang selama ini hanya terbaring lemah di tempat tidur, tiba-tiba bangun dengan tenaga baru. Wajahnya tidak lagi pucat, dan suaranya terdengar kuat saat memanggil Lara. Aku merasa lebih baik, katanya dengan mata yang berbinar. Lara hampir menangis melihat perubahan ini, tetapi jauh di dalam dirinya, ia tahu ini bukan keajaiban biasa. Ia mencoba mengabaikan kekhawatirannya, memilih untuk percaya bahwa semua ini adalah awal dari kebahagiaan baru. Malam harinya, saat Lara duduk di ruang tamu dengan ayahnya, bayangan di sudut matanya mulai bergerak. Ia merasa seseorang mengawasinya. Ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa, tetapi perasaan itu tidak hilang. Apakah kau baik-baik saja, Lara? Tanya ayahnya. Lara mengangguk cepat, berusaha menyembunyikan kegelisahannya. Setelah ayahnya pergi tidur, ia membuka buku itu lagi, mencari jawaban. Di salah satu halaman, ia menemukan tulisan kecil yang hampir tidak terlihat, setiap keajaiban memiliki harga. Gunakan dengan bijak, atau kau akan kehilangan lebih dari yang kau bayangkan. Tubuh Lara membeku. Apa yang sebenarnya ia lakukan pada dirinya sendiri? Hari-hari berlalu, dan kehidupan Lara terus berubah. Ia mendapatkan lebih dari yang pernah ia impikan. Ladangnya melimpah, orang-orang mulai memuji dan menghormatinya, bahkan beberapa pemuda desa yang dulu mengabaikannya kini mencoba mendekat. Namun, setiap kali ia menggunakan keberuntungannya, sesuatu yang aneh terjadi. Ia mulai kehilangan hal-hal kecil, ingatan masa kecilnya, suara ibunya yang dulu selalu ia dengar dalam mimpinya, dan bahkan rasa hangat ketika ia tertawa. Lara mulai merasa bahwa kebahagiaan ini datang dengan harga yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur desa, Azarel muncul lagi dalam bayangan kamarnya. Apakah kau menikmati hadiahku, Lara? Suaranya menggema di udara. Lara berdiri kaku, tubuhnya gemetar. Apa yang kau lakukan padaku? Tanyanya dengan nada putus asa. Azarel tertawa pelan, tetapi kali ini suaranya terdengar lebih dingin. Aku hanya memberikan apa yang kau inginkan. Segala sesuatu ada harganya, Lara. Kau tahu itu sejak awal. Lara mencoba menahan air mata yang mengalir di pipinya. Tapi aku kehilangan sesuatu, aku kehilangan bagian dari diriku, katanya. Azarel mendekat, matanya kembali bersinar merah. Dan kau akan kehilangan lebih banyak lagi, jika kau tidak hati-hati. Peringatan itu membuat Lara semakin gelisah. Di satu sisi, ia tidak bisa memungkiri bahwa hidupnya kini jauh lebih baik. Tetapi di sisi lain, ia merasa jiwanya terkikis sedikit demi sedikit. Malam itu, ia duduk di sudut kamarnya, menatap ladangnya yang subur melalui jendela. Hujan terus turun, tetapi pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan tanpa jawaban. Apakah ia benar-benar membuat keputusan yang tepat?
Dan jika tidak, apakah masih ada cara untuk membalikkan segalanya? Di tengah ketakutannya, ia merasakan sesuatu yang lain, sebuah dorongan untuk melawan. Tapi bagaimana caranya melawan sesuatu yang begitu gelap dan kuat? Malam semakin larut, dan Lara tidak bisa memejamkan mata. Kata-kata Azarel bergema di kepalanya, kau akan kehilangan lebih banyak lagi. Apa maksudnya? Kehilangan apa lagi yang harus ia tanggung? Lara duduk di tepi tempat tidurnya, menatap ladang melalui jendela. Sekilas, kehidupan barunya tampak sempurna, ladang subur, ayahnya sehat, dan ia tak lagi dihina oleh penduduk desa. Tapi perasaan hampa yang terus menggerogoti hatinya tidak dapat ia abaikan. Ia merasakan ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Keesokan harinya, Lara mencoba melupakan kegelisahannya dengan bekerja di ladang. Ia memanen padi yang begitu lebat hingga hampir tak percaya itu berasal dari tanah kering yang dulu tak menghasilkan apa-apa. Namun, saat tangannya menyentuh butiran padi, sebuah kenangan tiba-tiba menghilang dari pikirannya. Ia mencoba mengingat lagu yang biasa dinyanyikan ibunya ketika ia kecil, tetapi nada dan liriknya lenyap begitu saja. Panik, Lara menjatuhkan padi di tangannya. Apa yang terjadi padaku? Bisiknya, matanya membelalak ketakutan. Tak lama setelah itu, suara para tetangga yang datang untuk memujinya mengalihkan perhatian Lara. Lara, kau benar-benar beruntung. Kami belum pernah melihat panen seperti ini di desa. Seru salah seorang wanita. Lara tersenyum kaku, tetapi di dalam dirinya, ia merasa semakin tercekik. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya ia bayar untuk keberuntungan ini. Ketika mereka pergi, ia kembali memandangi ladangnya, rasa syukur bercampur dengan ketakutan yang semakin besar. Malam itu, Lara kembali mendengar bisikan di telinganya. Harga yang kecil untuk kehidupan yang kau inginkan, suara Azarel bergema lembut namun mengancam. Lara berdiri di tengah kamarnya, menggenggam buku itu dengan tangan gemetar. Ia ingin membuangnya, membakar buku itu agar semua ini berakhir. Tapi ia tahu, perjanjian ini tidak bisa dipatahkan semudah itu. Apa yang sebenarnya kau inginkan dariku? Teriaknya ke udara, matanya penuh kemarahan dan air mata. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang dingin. Di hari-hari berikutnya, hal-hal aneh terus terjadi. Lara mulai melupakan hal-hal kecil lainnya, wajah ibunya, suara gelak tawanya sendiri, bahkan momen-momen bahagia yang pernah ia alami. Setiap kali ia menggunakan kekuatan yang diberikan Azarel, membantu tanaman tumbuh lebih cepat atau menyembuhkan luka kecil pada tetangganya, ia merasa ada sesuatu yang tersedot dari dirinya. Ia menyadari bahwa perjanjian ini bukan sekadar memberi dan menerima. Setiap penggunaan kekuatan itu mengikis jiwanya sedikit demi sedikit. Lara mencoba mencari jawaban. Ia pergi ke nenek tua di desa, seseorang yang dikenal memahami hal-hal gaib. Nenek, pernahkah kau mendengar tentang perjanjian dengan makhluk kegelapan? Tanyanya dengan suara bergetar. Wanita tua itu menatap Lara lama, sebelum akhirnya berkata, perjanjian seperti itu bukan hanya mengambil sesuatu darimu. Mereka menyedot esensimu, membuatmu perlahan kehilangan apa yang membuatmu manusia. Lara terdiam. Kata-kata itu seperti pukulan telak. Bisakah aku memutuskan perjanjian ini? Tanyanya dengan putus asa. Nenek itu menggeleng pelan. Tidak ada cara mudah, anakku. Tapi semakin lama kau menunggu, semakin sulit untuk melawan mereka. Malam berikutnya, Lara tidak bisa tidur. Ia duduk di kamarnya, menatap buku yang ada di depannya. Ia tahu bahwa setiap kali ia membuka halaman-halaman itu, ia semakin terperangkap. Namun, ia juga tahu bahwa buku itu mungkin satu-satunya petunjuk untuk menemukan jalan keluar. Dengan napas berat, ia mulai membolak-balik halaman demi halaman, mencari sesuatu, apa saja, yang dapat membantunya. Di salah satu halaman terakhir, ia menemukan sebuah catatan yang tertulis dalam tinta merah gelap, jika kau ingin bebas, kau harus menghadapi pemberi perjanjian. Tapi hati-hati, tidak ada yang pergi tanpa meninggalkan luka. Kata-kata itu membuat tubuh Lara membeku. Bagaimana mungkin ia menghadapi sesuatu yang begitu kuat seperti Azarel? Namun, di tengah ketakutannya, ia merasakan percikan kecil keberanian yang mulai tumbuh. Aku harus melawan, bisiknya pada dirinya sendiri. Ia tahu harga yang harus ia bayar sudah terlalu tinggi. Jika ia tidak bertindak sekarang, mungkin ia akan kehilangan segalanya, termasuk dirinya sendiri. Tetapi pertanyaannya tetap menggantung di udara, bagaimana cara melawan makhluk seperti Azarel? Di luar jendela, bayangan gelap mengintip dari balik pohon,
seolah menunggu langkah berikutnya. Malam itu, angin dingin berembus kencang, membawa aroma tanah basah dan desis halus yang menyerupai bisikan. Lara duduk di sudut kamarnya, berusaha mempersiapkan dirinya. Ia membaca ulang catatan di buku itu, "Jika kau ingin bebas, kau harus menghadapi pemberi perjanjian." Kata-kata itu terus terngiang di kepalanya. Keberaniannya tipis seperti benang, tetapi rasa takut kehilangan dirinya sendiri lebih besar. Ia tahu ia tidak bisa lagi mengabaikan perjanjian ini. Ketika tengah malam tiba, Lara berdiri di depan cermin besar di ruang tamu. Ia memegang buku itu erat-erat sambil mengucapkan mantra yang tertera di salah satu halaman terakhir. "Azarel," panggilnya dengan suara gemetar. "Aku tahu kau mendengarku. Datanglah." Sesaat tidak ada yang terjadi, hanya keheningan yang mencekam. Namun, tiba-tiba cermin di depannya berubah. Permukaannya seperti air yang bergelombang, dan dari bayangan yang gelap, Azarel muncul perlahan. Tubuhnya tinggi, matanya merah menyala, dan senyumnya mengerikan. "Kau memanggilku, Lara?" Suaranya dalam dan menggema. Lara menggigit bibirnya, menahan gemetar di tubuhnya. "Aku ingin mengakhiri perjanjian ini," katanya tegas, meskipun suaranya bergetar. Azarel menatapnya lama, seolah mempelajari niatnya. Kemudian, ia tertawa, tawa yang dingin dan menusuk. "Mengakhiri perjanjian, kau tahu itu tidak semudah membalik halaman buku, bukan? Kau telah mendapatkan apa yang kau inginkan. Apakah kau pikir aku akan membiarkanmu pergi begitu saja?" Lara menguatkan dirinya, menatap tajam ke arah makhluk itu. "Aku tidak peduli seberapa sulitnya. Aku tidak akan membiarkan diriku kehilangan semuanya." Azarel mendekat, tubuhnya hampir menyatu dengan bayangan di dinding. "Lara, kau tidak mengerti. Perjanjian ini bukan hanya tentangmu. Ini adalah tentang kekuatan yang kau bangunkan, pintu yang kau buka. Jika kau ingin bebas, kau harus memberikan sesuatu yang lebih besar sebagai gantinya. Apakah kau siap membayar harga itu?" Lara terdiam. Apa lagi yang bisa ia berikan? Bukankah ia sudah kehilangan sebagian dari jiwanya? "Apa yang kau inginkan dariku?" tanyanya, suaranya dipenuhi keputusasaan. Makhluk itu tersenyum dingin, memperlihatkan deretan gigi tajamnya. "Aku ingin seluruh jiwamu. Jika kau memberikannya, aku akan membebaskanmu dari perjanjian ini. Namun, jika kau menolak, kau akan tetap hidup seperti ini, kehilangan dirimu perlahan hingga kau menjadi milikku sepenuhnya." Lara tertegun. Pilihannya begitu kejam. Ia tahu bahwa memberikan seluruh jiwanya berarti menghilang dari dunia ini, meninggalkan segalanya, termasuk ayahnya yang baru saja sembuh. Namun, jika ia tetap diam, ia akan kehilangan dirinya sedikit demi sedikit. "Harus ada cara lain," serunya, air mata mulai mengalir di pipinya. Azarel tertawa kecil, matanya bersinar lebih terang. "Ada satu cara," katanya pelan, seolah-olah berbicara kepada seorang anak kecil. "Kau bisa melawan aku, tetapi melawan berarti mempertaruhkan segalanya. Jika kau menang, kau akan bebas. Namun, jika kau kalah, jiwamu akan sepenuhnya menjadi milikku, lebih cepat daripada yang kau bayangkan." Lara menatapnya, pikirannya bergulat dengan ketakutan dan keberanian yang samar. Ia tahu melawan Azarel adalah hal yang hampir mustahil, tetapi ia tidak bisa menyerah tanpa mencoba. "Baiklah," katanya akhirnya, meskipun seluruh tubuhnya gemetar. "Aku akan melawanmu." Azarel tersenyum puas, seolah-olah itulah yang ia harapkan. "Sangat baik, Lara," katanya. "Tapi ketahuilah, pertempuran ini tidak akan adil. Kau hanyalah manusia lemah, sedangkan aku adalah kegelapan itu sendiri." Kata-katanya penuh dengan ancaman, tetapi Lara tidak lagi mundur. Ia merasa api kecil di dalam dirinya mulai menyala, sebuah keberanian yang tidak ia sadari sebelumnya. Ketika Azarel menghilang ke dalam bayangan, ia meninggalkan satu pesan terakhir, "Persiapkan dirimu." Pertarungan dimulai saat bulan penuh berikutnya. Lara terjatuh di lantai, tubuhnya lemas tetapi hatinya terbakar. Ia tahu ia akan menghadapi sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun, untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa ia memiliki kendali atas takdirnya sendiri. Di luar jendela, bulan mulai memudar, dan bayangan gelap di sekitar rumahnya tampak lebih hidup dari sebelumnya. Perjalanan menuju kebebasan baru saja dimulai, dan Lara tahu ia tidak punya jalan untuk kembali. Setelah kepergian Azarel, Lara tahu waktu tidak berpihak padanya. Dengan hati penuh ketakutan, ia menghabiskan hari-hari berikutnya mempersiapkan diri untuk pertarungan yang dijanjikan.
Namun, apa yang bisa dilakukan oleh seorang gadis desa melawan makhluk kegelapan yang telah memerangkap jiwanya? Lara memulai dengan mencari bantuan. Ia mengunjungi nenek tua yang sebelumnya pernah memberinya peringatan. "Aku akan melawan dia," katanya, suaranya penuh tekad. "Tolong, bantu aku." Nenek itu menatap Lara dengan raut prihatin, lalu menarik napas panjang. "Pertarungan melawan makhluk seperti itu membutuhkan lebih dari keberanian," katanya. "Kau harus kuat, tidak hanya fisik, tapi juga jiwamu. Ia akan menyerang kelemahanmu, mengubah ketakutanmu menjadi senjata. Apa yang kau punya untuk melawan dia?" Lara terdiam, merasa kecil dan tak berdaya. Namun, ia tahu bahwa ia tidak bisa menyerah. "Aku akan melakukan apa saja," jawabnya. Nenek itu mengangguk perlahan dan mulai mengajarkan Lara doa-doa kuno dan mantra-mantra pelindung. Ia memberikan Lara sebuah belati kecil yang terbuat dari logam hitam, mengatakan bahwa itu adalah senjata kuno yang hanya bisa melukai makhluk dari dunia kegelapan. "Ingat, Lara," kata nenek itu, "senjata ini hanya akan berguna jika kau percaya pada kekuatanmu sendiri. Jika kau ragu, ia tidak akan melukai apa-apa." Lara menerima belati itu dengan tangan gemetar, menyadari bahwa harapan terakhirnya kini terletak pada dirinya sendiri. Malam sebelum bulan purnama tiba, Lara memutuskan untuk berbicara dengan ayahnya. Ia tahu bahwa jika pertarungan ini gagal, mungkin ia tidak akan pernah kembali. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Ayah, aku ingin kau tahu bahwa aku mencintaimu. Apapun yang terjadi, aku ingin kau hidup dengan baik." Ayahnya menatapnya dengan bingung. "Lara, kenapa kau bicara seperti itu? Kau terdengar seperti seseorang yang akan pergi jauh." Lara hanya tersenyum samar, menahan air mata yang hendak jatuh. Ia tidak bisa memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi. Ketika malam bulan purnama tiba, langit terlihat begitu gelap meski bulan bersinar terang. Angin berembus kencang, membawa suara-suara aneh yang menyerupai tawa dan tangisan. Lara berdiri di ladangnya, belati di tangan, dan buku perjanjian itu di sisinya. Ia tahu Azarel akan datang, dan ia tidak punya tempat untuk bersembunyi. "Aku siap," bisiknya kepada dirinya sendiri, meskipun hatinya berdegup kencang. Dan kemudian, ia muncul. Bayangan Azarel perlahan-lahan membentuk sosok di hadapannya. Wajah makhluk itu lebih menyeramkan daripada sebelumnya, senyumnya penuh ejekan. "Kau benar-benar ingin melawan, Lara?" tanyanya dengan suara yang menggema. "Kau tahu kau tidak akan menang." Lara mengangkat belatinya, menatap mata merah menyala Azarel dengan keberanian yang hampir rapuh. "Aku tidak akan membiarkanmu mengambil seluruh diriku," katanya dengan suara tegas. Pertarungan dimulai tanpa peringatan. Azarel menyerang dengan bayangan gelap yang melesat seperti tombak, mencoba menembus pertahanan Lara. Dengan susah payah, Lara menghindar, mantra-mantra pelindung dari nenek tua itu menyelamatkannya beberapa kali. Tetapi setiap serangan Azarel terasa semakin kuat, memaksa Lara mundur sedikit demi sedikit. "Kau tidak bisa menang," teriak Azarel, tawa jahatnya menggema di seluruh ladang. Namun, Lara tidak menyerah. Ia mengingat kata-kata nenek tua itu, "Percayalah pada dirimu." Dalam satu momen keberanian, ia berlari maju, mengayunkan belatinya ke arah Azarel. Serangannya meleset, tetapi ia terus mencoba, mengabaikan rasa sakit yang mengalir dari serangan-serangan makhluk itu. Ketika Azarel mengarahkan serangan terakhirnya, Lara menutup matanya dan menusukkan belati dengan seluruh kekuatannya ke arah cahaya merah di dada Azarel. Sebuah jeritan keras memenuhi udara, dan dunia tampak berhenti sejenak. Namun, apakah ia berhasil? Lara tidak tahu. Tubuhnya terjatuh ke tanah, lelah, sementara bayangan di sekitarnya perlahan memudar. Lara terbaring tak bergerak di tanah, tubuhnya terasa berat, dan pikirannya kabur. Jeritan Azarel masih terngiang di telinganya, bergema dalam ruang hampa yang seakan menyelubungi dunia ini. Dalam kebingungannya, ia merasakan ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang hilang. Rasanya seperti ada bagian dari dirinya yang terlepas, menghilang bersama bayangan yang memudar. Perlahan, ia membuka matanya dan mendapati dirinya terbaring di tengah ladang yang sunyi. Namun, semuanya tampak berbeda. Tidak ada bayangan gelap yang mengepung, tidak ada Azarel yang mengejek. Dunia ini terasa tenang, tetapi ada perasaan yang tak bisa ia jelaskan. Lara duduk, menatap sekelilingnya dengan bingung. Ladang yang semula subur kini tampak kering, tanaman-tanaman yang dulu hijau dan lebat sekarang layu dan menguning. "Apa yang terjadi?" gumamnya,
Suaranya tersendat. Ia melihat belatinya tergeletak di sampingnya, ujungnya berlumuran darah yang tidak ia mengerti. Tiba-tiba, suara itu kembali. Tidak lagi datang dari Azarel, melainkan dari dalam dirinya. Suara yang begitu familiar, meskipun ia belum pernah mendengarnya dengan jelas. Kau pikir itu cukup? Suara itu bergema, penuh penghinaan. Lara menjerit dan menutup telinganya, tetapi suara itu tetap mengisi ruang pikirannya. Kau belum mengalahkan apa-apa, Lara. Aku masih ada di dalam dirimu. Kau tidak bisa membebaskan dirimu dari diriku. Lara menggigil. Ia merasa tubuhnya terkunci dalam suatu cengkraman tak kasat mata, seolah Azarel tidak hanya menyerangnya dengan fisik, tetapi dengan kekuatan yang lebih dalam, jiwa dan keberadaannya. Dalam pertempuran tadi, ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Azarel tidak hanya mencuri bagian dari dirinya, ia telah menanamkan bagian dari dirinya dalam jiwa Lara. Keberadaannya tidak akan hilang begitu saja. Ia tak hanya terikat pada perjanjian itu, Azarel kini ada dalam dirinya, setiap saat. Dengan penuh usaha, Lara berjuang untuk bangkit. Tubuhnya lemah, setiap gerakan terasa seperti bebatuan besar yang harus ia angkat, tetapi tekadnya tidak surut. Aku akan mengalahkanmu, katanya dengan suara yang bergetar, namun mantap. Aku tidak akan menjadi milikmu. Perlahan, ia meraih buku itu dari tanah dan membuka halaman-halaman yang kini semakin sulit dibaca, seolah-olah ditulis dengan tinta yang menghilang. Ia mencari satu-satunya cara untuk menghapus keberadaan Azarel dari dirinya. Namun, saat ia membaca lebih dalam, ia menemukan kenyataan yang lebih pahit. Satu-satunya cara untuk menghancurkan perjanjian ini adalah dengan mengorbankan diri sepenuhnya, bunyi tulisan itu. Lara terdiam, matanya membelalak. Apa artinya ini? Apakah ia harus mati untuk mengakhiri semua ini? Sebuah suara lain menyela pikirannya, bukan suara Azarel, melainkan suara ayahnya yang terdengar jelas di benaknya. Jangan pernah menyerah, Lara. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Tiba-tiba, dunia sekelilingnya berputar. Bayangan gelap kembali muncul, mengelilingi tubuh Lara dengan cepat. Azarel, meskipun terlukai, masih hidup. Kau pikir kau bisa melawan saya hanya dengan tekadmu? Azarel berkata, suaranya semakin dalam dan berbahaya. Kau akan tahu apa artinya kehilangan diri ketika aku sepenuhnya menguasaimu. Seluruh tubuh Lara terasa tersedot kembali ke dalam kegelapan, tetapi ia tahu ia tidak bisa mundur. Dengan segenap kekuatan yang tersisa, Lara memutuskan untuk melakukan hal yang paling sulit. Ia memfokuskan pikirannya pada apa yang paling ia inginkan, kebebasan, tetapi bukan hanya kebebasan dirinya. Kebebasan bagi ayahnya, kebebasan bagi desa yang telah lama ia tinggalkan dalam bayangan Azarel. Dalam satu detik, Lara melemparkan buku itu ke udara dan mengucapkan mantra terakhir yang ia temukan dalam catatan itu. Aku mengorbankan diriku, bukan untukmu, Azarel, tetapi untuk mereka yang masih memiliki harapan. Dalam ledakan cahaya putih yang menyilaukan, segala sesuatu tampak berubah. Cahaya yang muncul dari kata-kata Lara meledak seperti kilat, menyelimuti seluruh ladang dan menembus kegelapan yang sebelumnya begitu pekat. Seluruh tubuhnya bergetar hebat, seperti sedang dihantam gelombang energi yang tak terbayangkan. Azarel, yang sebelumnya berdiri dengan senyum penuh kemenangan, terpekik kesakitan, tubuhnya tersentak mundur oleh kekuatan yang berasal dari dalam diri Lara. Sesaat, dunia menjadi putih, dan sejenak Lara merasa dirinya melayang, lepas dari tanah dan dunia yang dikenal. Ia merasa seolah terpisah dari tubuhnya sendiri. Namun, dalam detik-detik itu, Lara merasakan sesuatu yang lebih besar daripada rasa sakit atau ketakutan. Sebuah kedamaian yang luar biasa memenuhi jiwanya, mengalir melalui setiap sel tubuhnya. Suara Azarel yang penuh ancaman perlahan menghilang, dan yang tersisa hanyalah ketenangan. Di tengah cahaya itu, ia mendengar bisikan yang lembut namun tegas, seperti suara dari jauh, namun begitu jelas. Kau telah memilih jalanmu, Lara. Jalan yang penuh pengorbanan, tetapi juga kebebasan. Ketika cahaya itu mereda dan dunia kembali seperti semula, Lara mendapati dirinya berdiri di ladang yang kini kembali subur dan hijau. Angin berhembus lembut, membawa harum bunga-bunga yang baru mekar. Ia terjatuh ke lutut, napasnya terengah-engah, tubuhnya lemah, namun jiwanya terasa lebih ringan. Cahaya bulan yang tadinya gelap, kini tampak cerah. Semua ketakutan yang sebelumnya menghantuinya kini menghilang, tetapi ada satu hal yang terasa berbeda, sebuah kekosongan dalam dirinya. Ia tahu ia telah melepaskan sebagian dari dirinya,
Tetapi dengan itu, ia juga memperoleh kebebasan yang sejati. Azarel tidak lagi ada di hadapannya. Tidak ada bayangan gelap yang mengekang. Namun, di balik ketenangan itu, Lara tahu ia telah membayar harga yang sangat tinggi. Ia tidak hanya kehilangan bagian dari dirinya yang telah ia serahkan dalam pertempuran, tetapi ia juga mengetahui bahwa ia tidak bisa kembali menjadi orang yang sama. Setiap kenangan tentang Azarel, tentang apa yang telah terjadi, kini terasa seperti bayangan kabur. Sebagian dari dirinya telah hilang, tetapi ia tidak menyesal. Langkah pertama yang ia ambil terasa berat, seolah dunia sekitarnya masih berusaha menariknya kembali ke dalam kegelapan. Tetapi semakin ia melangkah, semakin ia merasa kuat. Tangan kanannya menggenggam erat belati hitam yang kini bersinar lembut, sebagai simbol dari kemenangan yang telah ia raih, meskipun dengan pengorbanan. Ada sesuatu yang lebih dari sekadar kekuatan fisik yang ia rasakan sekarang. Lara merasa, untuk pertama kalinya, bahwa ia adalah pemilik takdirnya sendiri. Saat ia tiba di rumah, ayahnya keluar dengan wajah khawatir, tetapi segera terkejut saat melihat perubahan pada diri Lara. "Anakku, kau baik-baik saja?" tanya ayahnya dengan suara bergetar. Lara menatapnya, lalu tersenyum. "Ya, ayah, aku baik-baik saja." Walaupun hatinya masih terasa kosong, ia tahu bahwa ia telah mengalahkan kegelapan, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang ia cintai. Azarel tidak akan kembali lagi, dan dunia di sekitarnya kini memiliki harapan baru. Namun, meskipun ia merasa bebas, Lara tahu perjalanan ini tidak berakhir. Ada banyak hal yang harus ia perbaiki, hubungan dengan orang-orang yang telah lama ia tinggalkan, dan dengan dirinya sendiri. Keputusan besar telah diambil, tetapi harga dari kebebasan itu adalah perjalanan panjang untuk menemukan dirinya kembali. Ia tahu, hidup tidak akan pernah sama lagi. Tetapi dengan tekad yang baru, Lara siap menghadapi setiap tantangan yang datang, tidak lagi sebagai seorang gadis yang terperangkap dalam kesepian, tetapi sebagai seorang wanita yang telah menemukan kekuatan sejati dalam dirinya. Di langit malam yang cerah, Lara menatap bintang-bintang yang bersinar. Meskipun sebagian dari dirinya hilang dalam pertempuran itu, ia merasa lebih hidup dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan kebebasan yang sejati. Di bawah sinar bulan yang terang, ia berbisik pada dirinya sendiri, "Aku akan menemukan jalan kembali, dan tidak ada lagi yang bisa menghentikanku." Dengan langkah yang pasti, ia melangkah ke depan, meninggalkan bayangan masa lalu dan menyambut masa depan yang penuh harapan.